Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-temanku seiman, pembahasan di video kali ini kita akan membahas kemana tempat kembali bayi-bayi orang kafir ataupun musyrik ketika mereka diwafatkan. Apakah bayi-bayi orang-orang kafir atau musyrik ini Allah masukkan ke surga, atau mengikuti nasib ayahnya dimasukkan ke neraka? Inilah yang akan kita bahas, di mana nasib anak-anak bayi itu di akhirat. Teman-temanku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi SAW dimi'rajkan Allah Subhanahu wa taala dari hadis Samura radhiyallahu an, kita tahu bahwa Nabi SAW berjumpa dengan banyak para nabi. Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Adam, kemudian Nabi SAW berjumpa dengan Nabiullah Yahya dan juga Isa, kemudian berjumpa dengan Nabi Idris, kemudian berjumpa dengan Harun, dengan Musa alaihissalam, kemudian juga berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lah, ketika berjumpa dengan Nabi Ibrahim inilah dijelaskan dalam hadis Samura, Ra'ama Ibrahim alaihissalam auladal muslimin wa auladal musyrikin. Nabi SAW melihat bersama Ibrahim itu di sekelilingnya ada anak-anak kecil, dari anak-anak orang Islam yang mati sebelum balik dan anak-anak orang-orang musyrik yang mati sebelum balik. Dari sini terjadi sebuah khilaf para ulama, kemana ruh anak-anak orang musyrik dan juga kemana anak-anak orang-orang kafir ketika mati sebelum balik. Apakah kelak dimasukkan ke surga ataukah mengikuti nasib ayahnya ke neraka? Karena ada hadis Nabi SAW yang mengatakan, kullu maulud yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassironihi au yumajjisani. Bayi yang terlahir itu terlahir fitrah, bapaknya yang menjadikan dia Yahudi atau Majusi ataupun Nasrani. Teman-temanku seiman yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pendapat yang pertama adalah bicara tentang atfalul muslimin dulu, anak-anak orang Islam yang meninggal sebelum balik. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa fa'amma wildanul mu'minin fala khilafa bainal ulama'i kama hakahul qadi Abu Ya'la Ibnul Faraq al-Hanbali anil imami Ahmad annahu qala la yaqtalifu fihim annahu min ahlil jannah. Kata Ibnu Katsir mengatakan, adapun anak orang-orang yang beriman tidak ada khilaf di antara para ulama, sebagaimana yang dinukilkan oleh Abu Ya'la Khodi Ibnul Faraq Al-Hanbali dari Imam Ahmad, di mana Imam Ahmad mengatakan tidak ada perselisihan di antara ahli ilmi, maksudnya para ulama, bahwa anak-anak ini masuk surga. La ikhtilafa fihim. Dalam riwayat tidak ada ikhtilaf, kata Imam Ahmad, tentang kedudukan mereka. Bahkan Imam Nawawi juga mengomentari ajma'a man yu'tad bihi min ulama'il muslimin, sepakat dari ulama yang diperhitungkan dari ulama-ulama kaum muslimin tentang pendapat bahwa siapapun yang meninggal dari anak-anak kaum muslimin maka dia termasuk ahlil jannah, karena memang belum mukallaf dibebani syariat. Itu disebutkan dalam syarah Muslim. Kemudian Al-Qurtubi mengatakan inna qaula annahum fil jannah huwa qaulu aksar, dan perkataan bahwa mereka anak-anak kecil itu di surga, maksudnya anak kecil kaum muslimin, adalah pendapat jumhur, mayoritas para ulama. Baik, teman-temanku seiman yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pembahasan yang kedua ini kita akan bahas. Lalu anak-anak orang kafir, anak-anak orang musyrik, kemana kembali mereka? Pendapat yang pertama, mereka sama dengan orang Islam. Anak-anak orang Islam masuk surga, mereka juga masuk surga. Alasannya karena belum ada dosa. Ada juga yang mengatakan mereka diletakkan di A'raf, tempat di antara surga dan neraka. Walaupun berakhir mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Dan ini sebagaimana yang dinukilkan oleh Ibnul Abdil Bar dalam kitabnya At-Tamhid, dalilnya hadis Samura,
Tadi seperti yang dikisahkan bahwa Rasul berjumpa Ibrahim ketika Mi'raj. Kemudian di sekeliling Nabi Ibrahim itu ada anak-anak kaum muslimin dan juga ada anak-anak orang-orang musyrik. Artinya bahwa mereka masuk surga. Teman-temanku seiman yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian pendapat yang kedua bahwa mereka mengikuti ayahnya, mengikuti ibunya, mengikuti orang tuanya. Kalau orang tuanya masuk ke neraka, mereka masuk neraka. Kalau orang tuanya masuk surga, mereka masuk surga. Dan ini yang dinisbatkan oleh Qadi Abu Ya'la, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Hasyiah Ibnul Qayyim terhadap Sunan Abi Daud. Dalilnya adalah hadis Salama ibn Qais al-Ashja'i. Dia mengatakan, "Ataitu ana wa akhi an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah mendatangi Nabi, aku dan saudaraku. Fakulna, kami katakan, "Inna umana matat fil jahiliyah." Rasul, ibu kami meninggal di zaman jahiliyah, dan ibu kami ini suka menghormati tetangga, suka menyambung silaturahim. Tapi sayang, dia pernah menguburkan anak perempuan yang merupakan saudara kami di zaman jahiliyah, dan anak itu tidak sampai balik. Dia sudah dikubur hidup-hidup. Maka Nabi SAW mengatakan, "Al-wa'idatu wal mau'udatu finnar illa an tudrikal wa'idatul Islam fataslam." Maka orang yang membunuh bayi itu dan bayi itu di neraka, kecuali bayi itu hidup menemui Islam dan dia masuk Islam. Lah hadis ini dihasankan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Kemudian juga diterima oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid, dan ada hadis-hadis yang menguatnya, tapi sebagiannya dhaif. Artinya di sini berpendapat bahwa mereka tetap masuk neraka. Kemudian yang ketiga, tawakuf. Tidak mengatakan mereka di surga, tidak pula mengatakan di neraka. Dan ini pendapat Hamad ibn Zaid, Hamad ibn Salama ibn Mubarak, Ishaq ibn Rohawe. Kemudian mengambil dalil dari Abdullah ibn Abbas ketika ditanya tentang anak-anak orang-orang musyrik, maka Abdullah ibn Abbas mengatakan, "Allahu a'lam bima kanu amilin." Allah yang tahu terhadap apa yang mereka lakukan. Teman-temanku seiman yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada juga yang pendapat keempat bahwa mereka menjadi ghadamu ahlil jannah. Mereka masuk surga, tetapi mereka menjadi pembantu penduduk surga. Tetapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan tidak ada dalilnya perkataan ini, sebagaimana yang dijelaskan di Majmul Fatawa. Kemudian yang terakhir, kelima, dan ini pendapat yang mungkin cukup kuat, annahum yumtahanuna fil akhirah. Mereka akan diberikan ujian di akhirat. Wa man ata Allah dakhalal jannah wa man asa dakhalan nar. Anak-anak ini akan dihadapkan di hadapan Allah, diberikan ujian. Kalau dia mentaati Allah ketika menerima ujian dari Allah, maka dia masuk surga. Tapi kalau dia bermaksiat ketika menerima ujian Allah, maka dia masuk neraka. Dan ini salah satu pendapat Abul Hasan Al-Asy'ari dan juga perkataan Imam Baihaqi dan sebagian kelompok dari kalangan Muhaqqiqin dan Ibnu Taimiyah. Salah satunya cenderung dengan pendapat ini. Bahkan Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala ketika ditanya soal ini, maka Ibnu Baz mengatakan di sini ada dua hukum, kata Syekh bin Baz. Hukum dunia dan hukum akhirat. Kalau dia mati sebelum dia balik dan dia hidup di antara kedua orang tuanya yang kafir, maka hukumnya sama dengan orang tuanya. Artinya tidak dimandikan, tidak disolatkan, tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Adapun di akhirat, kata Syekh bin Baz, dan sungguh telah sahih dari Nabi SAW ketika ditanya tentang anak-anak orang musyrik, maka Rasul mengatakan, Allahu a'lam bima kanu amilin. Allah yang lebih tahu tentang perbuatan mereka. Wa qad zahaba ba'du ahli ilmi ila an ilmullah subhanahu wa ta'ala fihim yadhar yaumal qiyamah. Dan sebagian ahli ilmi berpendapat bahwa pengetahuan Allah terhadap mereka apabila mereka sudah besar akan jahat ataukah akan taat, itu tersingkap pada hari kiamat. Wa annahum yumtahanuna kama yumtahanu ahlul fatrah. Dan mereka akan diuji sebagaimana ahlul fatrah, kelompok yang hidup di antara zaman Nabi. Artinya Nabi yang dulu sudah tidak ada, Nabi yang akan datang belum muncul, maka ini disebut ahlul fatrah. Maka mereka akan diuji. Kalau mereka lulus dengan mentaati Allah, mereka masuk surga. Kalau mereka tidak lulus dan bermaksiat kepada Allah, maka mereka masuk neraka. Maka dari sini pendapat yang kuat, mereka akan diuji. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.